Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya, kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya. Kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kita berdoa semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau. Ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, dhuyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya yang malam hari ini berada di dalam Raudhatul Jannah, taman surganya Allah, di rumah Allah, Nurullah. Kata seorang tabi'in, generasi kedua, yang generasi ini dipandang valid oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan valid? Sesuai dengan sabda beliau, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diittifaq, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bunyi hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada kurunku, yakni mereka para sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Yang kedua seterusnya adalah tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in. Beliau bernama tabi'in ini adalah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lahir di Mekah 642 Masehi, meninggal di Irak tahun 728 Masehi. Beliau mengatakan bahwa hari itu, waktu itu dibagi menjadi 3. Ada yaumul amsi, hari kemarin, peristiwa segala sesuatu yang telah terjadi. Karena waktu itu definisinya adalah mahallul hawadithi min khairin wa syarrin. Apa sih waktu? Tempat terjadinya peristiwa, tempat terjadinya sesuatu, apakah itu baik atau tidak baik.
Sementara waktu kemarin peristiwa yang sudah berlalu. Yang nomor 2, yaumul an, hari ini. Hari ini adalah hari yang Bapak Ibu semuanya belum genap dalam satu hari. Karena hari itu 24 jam. Yang kita jalani belum genap 24 jam. Yang nomor 3, yaumul ghadi, hari esok. Sesuatu yang belum kita alami. Masih esok. Sementara ada satu ayat Allah Ta'ala sekarang. Saya konekkan dengan ayat. Suratnya 31, Luqman, ayatnya terakhir. Allah Ta'ala bilang begini. Mufassir mengatakan, hadhil ayatu mafatihul ghaibi. Ini ayat tentang kunci-kunci yang gaib. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Redaksinya begini. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisi dia saja. Tidak di sisi yang lain. Bukan inda Rasul, enggak. Indal malaikah juga enggak. Indan nas juga enggak. Indahu saja. Sesungguhnya Allah, di sisi dia saja, satu, pengetahuan tentang kiamat. Mata, tidak ada yang tahu. Jangankan kita, Rasul saja ketika dalam hadis Arba'in nomor urut 2, itu bicara tentang Islam, iman, ihsan. Tiga-tiganya dijawab dengan baik oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika ditanya yang keempat, kapan kiamat? Beliau memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya beliau tidak tahu. 1, 2, wa yunazzilul ghaitha. Dia yang menurunkan hujan, al-ghais. Tapi ingat kata tadi, indahu, di sisi dia saja. Kapan hujan? Di mana? Pemerintah punya lembaga, punya badan. Tetapi badan dan lembaga ini tidak valid 100%. Andaikan valid, ucapan mukmin, muslim, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tidak akan valid 100%. Andaikan valid, itu takdir Allah. Nomor 3. Wa ya'lamu ma fil arham. Kembali ke awal. Indahu. Di sisi dia saja yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Rumah sakit punya alat, para bidan punya alat, dokter SPOG punya alat, USG kita. Tetapi alat itu juga tidak akan valid 100%. Andaikan valid, ucapan kita, qadarullah. Yang keempat, wa ma tadri madza taksibu ghadan. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi untuk dirinya esok. Enggak usah bicara esok. Al-an, hari ini adalah hari Selasa. Malamnya Rabu. Esok baru hari Rabu. Kalau antum menggunakan pola Masehi, berarti sekarang belum hari Rabu. Tapi ketika kita menggunakan polanya Hijriah, ini sudah masuk hari Rabu. Gak usah bicara besok. Hari ini kita sudah mengerjakan sholat Isya. Mungkinkah kita dipertemukan dengan subuh? Mungkin. Mungkin enggak? Mungkin juga. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi untuk diri kita esok. Kalau tidak tahu yang akan terjadi esok, jangan berpikir besok. Berpikir hari ini. Nggak usah mimpi untuk besok deh. Mimpilah untuk hari ini. Karena antum belum tentu dikasih kesempatan esok. Kalau besok dikasih kesempatan, lakukan besok. Maksimalkan pertemuan kita hari ini. Maka anak kasih judul, maksimalkan pertemuan hari ini. Bukan maksimalkan besok. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia meninggal. Para tamu Allah, beliau mengatakan lebih lanjut. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innama
anta ayyamun ma'dudatun. Hai anak Adam, kamu itu tidak lebih cuman kumpulan beberapa hari yang terhitung. Tadi saya masuk lewat belakang, saya nanya imam kita nanti yang tarawih. Berapa usianya? 20 tahun. Oh, ada kata 20 tahun. Saya tadi malam ketemu dengan jamaah, berapa usianya? 85. Ada kata 85, ada kata 20. Berapa usia cucunya? 20 hari. Kita ini kumpulan beberapa hari yang terhitung. Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Setiap kali harimu itu sirna, pergi, hilang, pergi pula sebagian jiwamu. Pergi pula sebagian harimu. Pergi pula sebagian sisa umurmu. Mau berpikir besok? Berpikir hari ini. Sudahkah kita maksimalkan untuk hari ini? Jangan berpikir besok. Kenapa demikian? Saya ingat satu hadis dalam Arba'in urutan nomor 40. Dalam Arba'in urutan nomor 40. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau sampaikan, adalah Rasulullah SAW akhadha Rasulullah SAW biman kabiyi. Rasul itu pernah memegang pundakku gitu. Faqal, maka Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Sikapilah dunia seolah-olah kamu itu orang yang asing atau seorang musafir. Lah, Ibnu Umar mengatakan begini nih. Idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Ketika kamu berada di waktu sore, enggak usah nunggu waktu datangnya pagi. Belum tentu masalahnya. Merencanakan boleh. Planning boleh. Oh, besok saya mau ke sini, besok saya mau ke sini. Boleh saja, tapi maksimalkan hari ini, pagi ini, maaf malam hari ini. Lebih lanjut, wa idza asbahta fala tantiril masa. Ketika engkau berada di waktu pagi, belum tentu, jangan nunggu datangnya waktu sore. Karena belum tentu dipertemukan dengan sore hari. Maka ada satu hadis sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini tentang amal beliau, sang teladan. Anak ulang, hadis ini bicara tentang sang teladan. Siapa sang teladan? Surat 33 ayat yang 21. Rasulullah Muhammad SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Rasul itu pribadi yang paling derma, Rasul pribadi yang paling pemurah, Rasul pribadi yang paling maksimal dalam berbuat. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dalam bulan Ramadan beliau lebih semangat. Beliau lebih berbuat yang terbaik. Bahkan kebaikan beliau, kata Ibnu Abbas, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Sehebatnya Rasul, begitu dermawannya dalam soal kebaikan dalam Ramadan, lebih dipandang beliau, lebih derma beliau ketimbang angin yang bertiup. Berarti di waktu maaf Ramadan ini, memaksimalkan pertemuan dengan Ramadan. Lebih lanjut, beliau Hasan al-Basri mengatakan, iyyaka wat taswif. Jangan nunda-nunda amal baik. Karena belum tentu dikasih maaf kesempatan nanti, belum tentu. Iyyaka wat taswif. Fa innaka biyaumika walasta bighatin. Kalau hari ini kamu punya hari, esok belum tentu kamu punya hari. Belum tentu. Maka ada satu hadis yang saya sampaikan, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uk
Wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang punya nilai kemanfaatan untuk dirimu. Tapi jangan lupa dengan Allah, minta tolonglah kepada Allah. Dan jangan patah semangat. Energik, lincah, gesit, cekatan. Saya tutup dengan satu hadis di Arba'in nomornya 12. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang yang sanggup meninggalkan yang tidak penting. Maksimalkan pertemuan dengan semangat melakukan amal yang punya nilai manfaat, dengan tidak melupakan minta tolong kepada Allah, tetap semangat, terengginas, cekatan, tinggalkan yang tidak penting. Kata siapa? Tidak penting menurut syariat. Terima kasih, kurang 5 menit, tidak masalah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biar nanti selesainya sebelum jam 9 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.